siang Bu Puput. Waalaikumsalam. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya Bu Puput ya mengganggu waktunya. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa saya akan mensupervisi akademik terhadap pembelajaran Bu Puput. Jadi di supervisi ini sebagai suatu proses untuk memberdayakan berupa pengembangan diri yang nantinya akan meningkatkan performa mengajar Bu Puput untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi pada tahap supervisi akademik ini kan melalui 3 tahap ya Bu Puput ya. Ada pra-observasi, ada yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nanti kira-kira seperti itu tahapannya dalam supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti. Nah, pada percakapan kali ini sebagai langkah pertama yang kita lakukan, yaitu tahap pra-observasi. Jadi kita nih ngobrol-ngobrol dulu, buat berbincang-bincang, tujuannya untuk melihat kesiapan Bu Puput untuk menghadapi observasi pada Senin nanti ya. Nah, Bu Puput nanti mengajar, saya akan Bu Puput sebagai pengajar, nah saya nanti akan di kelas sebagai observer. Di sini menurut Bu Puput nih ya, setelah percakapan ini apa sih yang nantinya akan Bu Puput harapkan setelah kegiatan percakapan kita ini? Harapan saya setelah percakapan saya ingin memberikan ilmu saya sambil menunjukkan bahan ajar yang sudah saya buat. Saya berharapnya Bu Okta mau mengoreksi terus memberikan masukan kepada saya agar nanti saat observasi pada hari Senin semua berjalan lancar dan siswa ini dapat mencapai tujuan yang saya harapkan secara maksimal gitu. Iya, jadi Bu Puput ini kan nanti akan melaksanakan pembelajaran di hari Senin ya, tanggal 17 April 2023. Bu Puput ini kan sebagai guru kelas 2 ya. Nanti Bu Puput ingin mengajar apa pada saat observasi besok? Pada saat Senin itu saya sudah mempersiapkan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Temanya tema 7 tentang kebersamaan, lalu subtemanya subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata dan pembelajaran pertama. Oh iya, pada pembelajaran itu berkaitan dari materi itu, tujuan pembelajaran yang akan Bu Puput capai pada pembelajaran besok itu apa? Jadi bahasa Indonesia itu insya Allah saya akan menerangkan tentang cerita fabel. Saya mau nanti anak-anak ini paham siapa sih tokoh-tokoh dalam cerita fabel atau cerita hewan tersebut gitu kan. Terus bagaimana sifat dari tokoh-tokoh di dalam cerita fabelnya. Lalu kira-kira apa sih pesan moral yang dapat siswa ambil untuk siswa jalankan di kehidupan sehari-harinya gitu. Ya, jadi Bu Puput ini akan menyampaikan tentang cerita fabel ya kepada para siswa di pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya pada pembelajaran nanti itu Bu Puput kan sudah mempersiapkan ya sebelumnya. Nah, saya mau tahu nih sejauh apa sih persiapan yang sudah Bu Puput siapkan untuk pembelajaran Senin besok? Kalau RPP-nya sudah disusun, nah terus saya menyiapkan 2 bahan ajar, yang satu video. Satu video ini menceritakan tentang cerita fabel, kisah asal-usul kota Surabaya. Jadi hewannya itu hiu dan buaya gitu. Terus satu lagi itu ada saya sudah print 3 lembar gambar hewan. Nanti gambar yang sudah saya print itu akan saya tempel di kardus. Kardusnya akan menjadi bahan ajar saya. Saya akan meminta siswa untuk kira-kira bagaimana ini cerita fabel yang cocok untuk ketiga gambar tersebut. Oh iya. Setelah saya dengar nih, bagus banget nih persiapan yang Bu Puput lakukan. Semoga besok dalam saat observasi berjalan dengan lancar sesuai rencana ya. Jadi yang saya pahami dari yang Bu Puput bicarakan dari kesiapan belajar tadi. Nah, strategi apa yang nanti akan Bu Puput lakukan pada saat mengajar di Senin besok? Strategi mengajarnya itu saya mengambilnya metode cooperative learning. Jadi tipe yang NHT yang begitu beda. Jadi saya mengharapkan agar karena itu berkelompok, siswa berkelompok. Jadi harapan saya agar siswa yang lebih pintar bisa mengajarkan atau menuntun temannya yang kurang pintar. Terus juga kalau NHT itu kan saya nanti akan menuju salah satu nomor absen dari siswa. Otomatis siswa di rumah akan mempersiapkan lebih baik lagi ke kira-kira besok materi apa ya gitu kan. Jadi dia giat belajar pas malamnya gitu.
Oh iya, itu udah bagus banget pembelajaran besok dengan cooperative learning dengan NHT ya, Number Tech Together. Jadi semoga siswa itu besok bersemangat dalam pembelajaran, dan terlebih lagi nih Bu Puput, kita harus pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi semoga murid itu tidak hanya mendapat materi tapi juga senang dengan materi yang dipelajarin. Dan saya yakin pun besok murid juga senang terhadap materi Bu Puput karena Bu Puput mempersiapkan pembelajaran yang sangat variatif gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan Bu Puput sudah sangat bagus sekali, sudah matang dari kesiapan belajarnya untuk mengajar besok Senin dengan strategi dan metode yang tepat yang Bu Puput gunakan dalam pembelajaran nanti. Dan saya juga melihat Bu Puput sudah melaksanakan tujuan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik murid Bu Puput di kelas 2. Dan nanti pada saat kegiatan belajar nih, bantuan seperti apa sih yang Bu Puput lakukan kepada murid-murid di kelas dalam belajar? Bantuan yang pertama itu saya biasanya memberikan remedial untuk siswa-siswa yang nilainya saya rasa kurang belum mencapai KKM. Nah, yang kedua itu ada beberapa siswa saya sekitar 5 orang yang belum lancar membaca. Nah, setiap hari itu sehabis pulang sekolah saya berikan waktu satu siswa itu minimal 15 menit. Nah, saya ajarkan baca agar dia bisa memahami nanti soal-soal yang saya berikan, terus tugas-tugas yang saya berikan. Nah, selain itu bantuannya memberikan video, saya selipkan videonya ini otomatis ada sangkut pautnya dengan materinya gitu, agar siswa tidak bosan dan lebih variatif lagi belajarnya di kelas. Nah, setelah itu bantuannya kalau misalnya hari Jumat itu saya atau di hari Senin di awal minggu saya selalu memberikan kertas isinya gambar untuk siswa nanti mewarnai. Nah, jadi agar siswa itu nggak merasa bosan di kelas, dan biasanya yang saya dapat dari hasil gambarnya ini siswa-siswa yang nilai sumatifnya kurang, ternyata mereka alhamdulillah gambarnya bagus banget, lebih bagus dari gambar teman-temannya. Mewarnainya pun udah paham tuh gradasi pencampuran warna udah bagus gitu. Oke, jadi saya berikan nilai plus untuk siswa yang nilai sumatifnya kurang ini dengan cara tadi saya lihat gambarnya, oh bagus, oke, alhamdulillah bisa memenuhi KKM gitu. Jadi dengan bantuan tadi mewarnai atau menggambar di hari Jumat atau di hari Senin, di awal atau di akhir minggu. Oh iya, sudah bagus ya, banyak yang Bu Puput lakukan gitu ya. Kalau saya tangkap dari yang Bu Puput bicarakan dengan memberikan waktu luang untuk siswa yang tidak bisa membaca, memberikan waktu untuk siswa bisa berkreasi, ada siswa yang bisa menggambar gitu kan. Ya memang harus seperti itu, memang kita lakukan ya, karena anak ini tidak bisa kita samaratakan, karena anak itu tiap anak berbeda, tapi tiap anak spesial ya Bu Puput ya. Jadi kalau dalam pembelajaran terdiferensiasi juga kan ada anak yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, itulah yang kita lakukan ya, bagaimana untuk anak sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang suka menggambar, ada yang suka mendengarkan, atau ada yang suka malah lebih berpraktek gitu ya. Ya, dalam perencanaan nih persiapan mengajar sampai saat ini sudah 100% atau masih dalam proses penyempurnaan nih Bu Puput? Kira-kira yang kurang apa nih yang belum dilakukan? Kurang misalnya apa RPP-nya atau ada medianya yang belum dipersiapkan gitu? Kalau untuk persiapan insya Allah 90%, jadi saya tinggal nanti mengatur meja-meja dan bangku siswa secara berkelompok, karena saat ini berkelompoknya hanya 2 Bu, seperti baris ke belakang gitu, 21, 24, 26 gitu. Untuk RPP dan bahan ajar insya Allah sudah siap 98%. Sudah siap, alhamdulillah. Berarti untuk RPP, untuk media, sampai evaluasinya sudah siap ya, alhamdulillah. Nah, terus untuk yang kekurangan ini nih, untuk mempersiapkan kondisi ruang kelasnya, kapan nih mau dilakukannya? Dilakukannya saat ini, saat ini ya. Selesai sama kita, saya mau merancang, mau mengelompokkan siswa berdasarkan yang tadi kita itu. Iya, sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Iya.
Ya, saya suka dengan jawaban Puput, emang harus segera ya. Jadi setelah ini Puput langsung melakukannya ya. Dalam mengajar nih Puput tentunya kan ada beberapa eh, yang membuat Puput kesulitan dalam mengajar siswa di kelas, penyampaiannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan berkaitan dengan hal apa gitu kesulitannya dalam problem di kelas Puput di kelas 2 ini. Kesulitan saya mengajar ini kebetulan di kelas saya ada satu siswa yang inklusi. Nah, jadi kondisi salah satu siswa ini dia benar-benar introvert sekali dan sosialisasi sama temannya juga kurang. Kalau ngomong sama bu guru atau sama teman-temannya benar-benar cuma satu kata dua kata. Nah, maunya ngomongnya tuh ngomong yang panjang berkalimat-kalimat, pokoknya sama maminya aja gitu. Nah, akhirnya karena kekurangannya siswa saya ini, siswa ini belum bisa atau belum lancar membaca, tapi alhamdulillahnya sudah tahu, guru-guru sudah tahu, hanya belum lancar saja. Baca pun masih alhamdulillah sudah bisa, cuma belum untuk baca satu kalimat gitu belum bisa secara cepat atau lancar gitu Bu. Nah, jadi tugas saya ini yang tadi saya sampaikan, kalau habis pulang sekolah saya berikan waktu 15 menit untuk satu anak, termasuk kepada anak inklusi ini gitu, untuk saya bantu belajar agar dia lancar belajarnya. Setelah itu, setelah anak inklusi tadi ada 4 siswa saya yang memang belum lancar baca. Jadi ketika saya memberikan tugas di kelas atau memberikan tes sumatif, ini 4 siswa ini lambat sekali gitu dalam pengerjaannya. Jadi siswa yang sudah selesai, 5 siswa ini kan termasuk dari satu siswa inklusi agak lama gitu. Jadi kesulitannya di situ memang Bu. Jadi karena belum bisa lancar baca, jadi apa yang saya berikan, materi yang saya berikan, mereka belum paham. Apalagi membaca kan, baca di buku tema. Jadi kondisi di kelas 2, di kelas Puput ini terdapat siswa inklusi ya. Iya, satu orang. Dan ada anak yang memiliki keterlambatan dalam membaca gitu. Jadi dalam menemukan kesulitan-kesulitan yang tadi sudah Puput ceritakan tuh, ada siswa inklusi, siswa terlambat dalam belajar. Nah, biasanya Bu Puput itu minta bantuan ke siapa, sharing ke siapa gitu, ceritanya ke siapa gitu. Kalau saya biasanya sharingnya minta bantuannya ke Bu Saldi, karena sama-sama partner di kelas 2 dan beliau sudah senior juga di sekolah. Jadi saya sharing nih biasanya habis pulang sekolah, habis ngajak anak membaca. Ibu, tadi saya gini-gini di kelas, sebaiknya gimana ya Bu ya, bagaimana saya mengatasi siswa ini gitu, kira-kira metode yang cocok gimana sih yang biasanya bisa diterapkan gitu ke siswa yang lambat bacanya, dan itu alhamdulillah bisa membantu saya gitu Bu. Ya, alhamdulillah support. Nah, selain ke Bu Salbi atau ada ke rekan-rekan guru yang lain atau di saat di kantor atau Bapak dengan Bapak kepala sekolah juga? Iya, waktu itu pernah nanya juga ke ke Bapak Ibu guru, saya lupa namanya, gimana Pak, di dalam kelas saya ada satu siswa inklusi, saya bingung nanti apakah murid ini dinaikkelaskan atau tidak dinaikkelaskan gitu. Terus saran dari beliau menyampaikan bahwa Bu nanti tolong minta surat keterangannya, divonisnya apa gitu, nanti surat itu dikasih ke sekolah, maka anak itu insya Allah akan naik kelas, karena memang ada kekurangannya dengan kelambatannya, dan nanti bisa kita dapat surat itu akan kita jadikan bukti kalau siswa ini memang harus naik kelas gitu. Gitu ya. Jadi dalam strategi-strategi itu Bu Puput juga saling sharing ya dengan Bu Salbi, rekan sesama di kelas 2 dan guru-guru lain, dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, strategi apa nih yang Bu Puput lakukan untuk mencapai pengembangan Bu Puput di kelas dalam mengajar supaya semakin lebih baik lagi? Mungkin dari medianya ditingkatkan atau seperti apa? Kalau yang tadi kan saya mau pakai metodenya NHT, nah saya pengen coba metode lain nih Bu. Jadi metodenya ini insya Allah saya mau menerapkan sama-sama cooperative learning, cuma tipenya ini yang talking stick. Jadi kalau nanti saya stick atau tongkat yang saya berikan ke siswa ini nanti akan memutari semua siswa di dalam kelas itu, sebenarnya mereka menyanyi. Jadi kan siswa itu happy, seneng gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya lagu yang mereka nyanyikan berhenti, tongkat itu pun akan berhenti, lalu siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawab pertanyaan dari saya gitu. Iya, bagus banget itu talking stick ya. Jadi Bu Puput akan mencoba lagi berbagai metode agar anak tidak jenuh dalam pembelajaran ya, semakin variatif gitu kan, karena kita memang guru yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan
siswa kita, bukan siswa yang disuruh untuk mengerti gurunya ya kan ya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini nih kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bu Puput capai gitu? Bu Puput pengen seperti apa? Kompetensinya saya karena tadi bahan ajarnya hanya dua gitu ya Bu ya, hanya video dan hanya gambar itu yang saya baru mau coba. Nah, terus juga saya pengen nyoba pakai bahan yang lain gitu Bu, misalnya bahan-bahan dari lingkungan sekitar gitu, dari tanaman-tanaman gitu. Dan biasanya itu kan saya ngasih tugas keterampilan, saya minta mengerjakannya di rumah karena dibantu oleh orang tua. Nah, nanti saya pengen coba apakah siswa bisa nggak ya kalau misalnya mengerjakannya mandiri atau berkelompok di kelas dengan bahan-bahan yang alami tersebut gitu Bu. Karena kalau di rumah dibantu sama orang tua pasti bisa, pasti nilainya bagus. Nah, mau coba kalau sama teman-temannya apakah tetap masih bisa terampil dengan maksimal atau memang kurang bisa gitu. Mau coba itu sih. Oh iya, jadi Bu Puput akan mencoba berbagai media dengan tujuan agar anak mencapai tujuan pembelajaran dari setiap pembelajaran yang rencanakan ya. Jadi intinya anak bisa mau dengan cara bermain games atau model-model pembelajaran yang lain, intinya pembelajaran bisa tercapai. Bagus itu Bu Puput, yang Bu Puput lakukan itu sudah sangat bagus. Karena berkaitan dengan Bu Puput mengajar itu berkaitan dengan kompetensi profesional, pedagogik, dan tidak hanya itu tetapi juga sosial emosional juga. Bagaimana kesabaran Bu Puput dalam melatih murid-murid, tidak hanya murid pintar tapi murid yang kurang juga ya kan ya. Gimana Bu Puput bisa untuk mengelola mereka, mengelola emosi diri Bu Puput sendiri dan juga untuk para siswanya. Karena dalam pembelajaran itu kan yang sudah Bu Puput ceritakan ke saya ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi yang Bu Puput bilang ada menyiapkan media, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan bacaan fabel gitu kan, itu termasuk dalam diferensiasi konten yang Bu Puput lakukan. Nah, terus bantuan yang Bu Puput berikan kepada murid untuk murid yang tadi diberikan menggambar, murid yang diajari baca itu masuk dalam diferensiasi proses untuk menuju tujuan pembelajaran yang ingin Bu Puput capai. Saya di sini juga berharap semua mudah-mudahan apa yang Bu Puput upayakan dapat tercapai. Pembelajaran yang berpihak pada murid diwujudkan dengan pembelajaran yang bermakna ya, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu sendiri. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar nanti. Nanti Bu Puput setelah pembicaraan ini kita akan melakukan observasi lusa ya, Senin besok saya akan masuk ke kelas Bu Puput. Saya akan melihat pembelajaran Bu Puput, tapi yang saya rasa dari obrolan kita ini pembelajaran Bu Puput sudah sangat bagus gitu kan, beragam. Dan setelah nanti observasi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Puput, refleksi dari tahap yang ketiga dari supervisi akademik ini. Apa sih kendala Bu Puput dalam mengajar Senin besok gitu, kekurangannya kita bisa kekurangan kelebihan kita evaluasi bersama, kita refleksikan bersama. Jadi apa yang sudah Bu Puput rencanakan hari ini sudah sangat bagus sekali. Yang masih proses yang belum diselesaikan tadi Bu Puput juga sudah bagus bilangnya segera nanti akan saya biar siap semuanya persiapannya. Sampai saat ini sekarang ini ada yang ditanyakan Bu Puput? Cukup ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi dan menurut Bu Puput juga sudah cukup, kita akhiri sesi pembicaraan ini. Semoga harapan kita semua dapat berjalan dengan lancar ya, sukses buat Bu Puput ya. Kalau gitu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru mau menunjuk satu anak untuk memimpin doa. Nomor 22, ayo. Siapa nomor 22? Ayo cari temannya. Laura, nomor 22 silakan pintar. Nanti
tidak bisa berbicara dan tidak punya akal. Nah, jadi cerita dongeng termasuk cerita termasuk dalam cerita tujuannya guru mau memberikan materi namanya dongeng fabel biar anak-anak di sini semua tahu bisa menceritakan kembali isi dari dongeng fabel tersebut. Terus anak-anak tahu judul ceritanya apa, tahu siapa saja tokohnya, terus sifat-sifat tokohnya bagaimana, apakah tokoh hewan tersebut baik atau buruk. Terus bu guru juga mau anak-anak paham pesan moral yang ada di dalam dongeng. Bu guru mau agar nanti teman-teman di sini semua bisa tahu kira-kira pesan moral apa ya yang dapat diambil dari cerita fabel. Ada yang tahu nggak pesan moral itu apa? Tahu, pesan nilai baik. Pesan moral adalah nilai baik di dalam dongeng yang dapat kita ambil untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang bu guru mau menayangkan video. Nah, nanti dari video tersebut teman-teman di sini anak-anak harus tahu nama judulnya apa, tokohnya siapa saja, terus sifat dari tokoh tersebut bagaimana, dan pesan moralnya apa. Disimak baik-baik videonya ya. Oke. Hiduplah seekor Yusura yang tinggal berdua. Karena dia sering bertengkar mencarikan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan bersekolah denganmu, Maya. Tidak, bagaimana ya saya setiap berkali lagi? Lalu suaraku berpikir panjang. Bagaimana jika kita dari daerah kekuasaan menjadi dewa? Aku berkuasa di dalam air dan kamu berbangsa di dalam air. Lalu kamu berkuasa di dalam dan hanya boleh mencari mangsa di daratan. Baiklah, aku setuju dengan Sejak saat itu, kesepakatan antara Yusura dan buaya-buaya pun terbentuk. Yusura akan berburu di dalam air, dan buaya-buaya akan berburu di daratan. Namun, pada suatu ketika Yusura justru melanggar kesepakatan mereka sendiri. Yusura akan berburu di sungai secara diam supaya buaya tidak mengetahui perbuatannya. Tapi tetap saja, buaya pun akhirnya mengetahui itu. Baiklah, bagaimana kamu dalam kesepakatan ini? Aku berburu cuma, padahal ini daerah kosong. Melanggar kesepakatan, bukankah sungai itu air dan aku juga berproses air? Apa? Sungai itu berada di darat. Sedangkan daerah itu di laut. Berarti sungai adalah daerahku. Tidak bisa. Kita tidak pernah bilang bahwa air itu sampai ke laut, tetapi tidak ada sungai. Kau hanya memahami aku tidak boleh membuka. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Yusura dan buaya-buaya pun kembali terjadi. Dalam pertarungan daya ini, pangkal ekor sebelah kanan buaya itu Yusura, sehingga ekornya dipaksa bengkok ke arah kiri. Yusura juga tergigit hingga nyaris putus. Yusura pun kembali ke lautan, buaya berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya. Menurut sebagian orang, pertarungan Yusura dan buaya-buaya itu berkesan. Sehingga akhirnya kedua hewan tersebut menjadi nama atau kota Surabaya. Selesai. Buaya Sekarang bu guru mau tanya isi dari cerita dongeng tersebut. Apa judulnya? Dan buaya. Siapa saja nama tokoh-tokohnya? Sura dan buaya. Terus apa isi pesan moral yang dapat diambil? Harus menghormati dan boleh serakah atau curang, dan harus saling menghargai antara satu. Oh, itu.
tidak sabar, tidak boleh dicontoh. Coba sekali lagi Bu Guru ulang. Di dalam cerita fabel pertama harus ada judul, yang kedua harus ada tema, yang ketiga pesan moral, sifat-sifatnya. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, yang di tengah-tengah Bu Guru kelompok 3. Bu Guru mau membagikan tugasnya 3-tiganya tentang cerita fabel atau cerita dongeng. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bu Guru akan memilih masing-masing perwakilan kelompoknya, akan Bu Guru pilih random atau acak. Misalnya lupa harus maju dari kelompok 2. Bu Guru memanggil absen yang ada di kepalanya. Oke, mengerti ya? Oke. Kelompok 1 tugasnya nih. Di sini kelompok 1 tugas pertama. Bu Guru punya 3 gambar. 3 gambar di sini tugasnya adalah menceritakan kira-kira kisah dongeng apa ya yang cocok kalau gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, nanti boleh dipilih. Misalnya Eva mau gambar singa boleh. Misalnya Husni mau gambar semut boleh. Misalnya Aiko mau gambar gajah boleh. Cerita dongeng atau cerita fabel yang dibuat harus berdasarkan gambar ilustrasi ini ya. Nah, nanti ditentukan judulnya apa, tokohnya siapa saja, sifat-sifatnya bagaimana, dan pesan moralnya apa. Terus untuk kelompok 2 tugasnya adalah Bu Guru punya teks cerita dongeng atau fabel. Ceritanya dibaca dulu. Kalau ceritanya sudah dibaca, sudah dipahami, baru nanti kalian menggambar. Kira-kira tokohnya siapa aja ya, gambarnya bagaimana ya. Gambarnya di buku gambar masing-masing lalu diwarnai. Nih, silakan dibagikan. Kelompok terakhir, kelompok 3 di sini Bu Guru punya gambar kelinci. Gambar kelincinya isinya adalah judul fabel kelinci yang ramah dan sopan. Bu Guru mau kelompok 3 ini mewarnai gambar ilustrasi cerita fabel, mewarnainya yang rapi dan warnanya juga yang bagus sesuai. Gambar kelincinya gambar apa? Rumputnya warna apa? Pohonnya warna apa? Tuliskan cerita fabel berdasarkan gambar ilustrasi yang Bu Guru buat. Siapa yang mau gambar semut? Gambar semut. Nih, cerita fabel tulis di sini. Gambar kelinci berarti cerita fabelnya tulisnya di sini. Ada gajah dan kelinci. Gambar apa? Ada yang mau apa? Menulisnya di sini. Dibaca, soalnya dibaca. Dikerjakan. Coba baca soalnya apa. Oh, gambar apa? Ceritanya, cerita fabelnya.
Tadi soal dari Bu Guru apa? Oh, soal dari Bu Guru ada cerita fabel. Lalu Bu Guru minta kira-kira gambar ilustrasi yang tepat, gambar hewan apa ya? Noval bikin apa? Noval bikin gambar gajah. Ada gambar gajah dan rumput-rumput pemandangannya. Sekarang Bu Guru minta tolong Noval dan Aka bergantian membacakan soal dongeng dari Bu Guru. Ini apa? 1, 2, 3. Judulnya dulu. Ya. Gajah yang baik hati. Tiap hari itu suatu saat di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil berharian sambil terus berjalan mencari air. Tetapi bagaimana jika naiknya nanti maafkanku ya, kau akan bersikuku.
Duduk rapi, fokus. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar materi bahasa Indonesia tentang dongeng atau fabel. Nah, fabel itu termasuk adalah cerita fiksi. Kenapa cerita fiksi? Karena tokoh dalam dongeng atau cerita fabel adalah hewan. Hewan itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa dan mempunyai akal. Di dalam cerita dongeng kita harus mengetahui atau harus ada judulnya, harus ada tokoh-tokohnya, harus ada sifat dari tokoh-tokohnya, dan yang paling penting harus ada pesan moralnya. Pesan moral adalah nilai kebaikan dari dongeng tersebut yang bisa kita ambil untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti ya? Sebelum pulang, Bu Guru mau menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Siswa nomor berapa itu? Nomor 8. Nomor 8 adalah nomor 8 Hasna akan memimpin doa pulang sekolah hari ini. Ya, kalau bersiap berarti sikapnya duduk sempurna, matanya fokus pandangannya ke depan. Kasih Hasna. Kelompok yang paling rapi boleh keluar dan boleh pulang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Puput, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita bertemu lagi ya Bu Puput ya, dan masih dari tahap supervisi akademik. Yang ketiga, pertama itu kan kita sudah tahap observasi, selanjutnya kita sudah melakukan tahap observasi, dan ini pertemuan yang ketiga ini pasca observasi. Di sini kita nanti sharing bareng Bu Puput, ngobrol-ngobrol bareng terkait pembelajaran yang sudah Bu Puput lakukan pada tahap observasi kemarin, apa yang sudah baik dan apa yang butuh perbaikan, dan nanti bagaimana sih cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, sampai sini kira-kira nih apa harapan Bu Puput dari pertemuan kita pada pas observasi ini? Harapan saya dari pertemuan sekarang, saya mengharapkan agar Bu Okta bisa memberikan masukan, memberikan saran ketika kemarin Bu Okta observasi saya. Kira-kira apa saja hal yang perlu saya pertahankan, apa yang perlu saya tingkatkan lagi agar nanti ke depannya pembelajaran saya dengan murid di kelas bisa maksimal gitu. Ya, itu ya, jadi agar pembelajaran Bu Puput dapat maksimal. Nah, itu salah satu juga tujuan dari pertemuan kita kali ini. Bu Puput ingin kita saling sharing bareng, mendapatkan masukan tentang pembelajaran yang sudah baik dan untuk perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah melakukan observasi di hari Rabu kemarin nih, kan Bu Puput melaksanakan observasi di kelas 2 ya, pada tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1. Gimana nih perasaannya? Rasanya senang banget, lega banget, alhamdulillah. Jadi
saya bisa tahu kira-kira apa sih kurangnya saya dalam mengajar, terus gimana sih baiknya cara mengajar yang tepat gitu Bu. Iya. Saya mengharapkan ada masukan dan saran dari Bu Okta. Iya, jadi Bu Puput merasakan lega ya, alhamdulillah, plong gitu kan. Terus Bu Puput mengharapkan adanya masukan ke depannya terkait observasi yang sudah Bu Puput lakukan di kelas 2. Sekarang berkaitan dengan observasi yang sudah dilakukan nih. Apa nih rencana perbaikan yang Bu Puput lakukan pada tahap observasi itu, dan terus yang sudah tercapai yang sudah Bu Puput lakukan seperti apa? Yang sudah tercapai kemarin itu kan RPP-nya masih 70%. Nah, alhamdulillah pas observasi sudah rampung semua, sudah bagus karena Bu Okta bimbing saya juga. Terus Bu Okta kasih saran kalau di kelas itu baiknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kelompoknya dibagi-bagi berdasarkan gaya belajar mereka. Alhamdulillah sudah saya lakukan dan berhasil gitu Bu. Anak-anak jadi lebih berbeda lagi suasananya dari yang pembelajaran kemarin. Jadi semangat kalau saat itu pas observasi saya ngajar, mereka jadinya lebih tertarik lagi gitu Bu dari cara saya mengajar karena melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, jadi dari tahap pembuatan PP yang awalnya Bu Puput sudah lakukan 70%, progresnya sekarang sudah 100%, sehingga Bu Puput dapat melaksanakan observasi, dan di saat observasi itu selain model pembelajaran yang Bu Puput rancang dengan berbagai model pembelajaran ya, Bu Puput juga merancang pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Nah, terkait dari observasi yang pembelajaran yang Bu Puput lakukan, nah Bu Puput kan tentang cerita fabel ya. Nah, terus dari RPP yang Bu Puput buat dengan tujuan pembelajarannya seperti apa nih? Apakah sudah tercapai dan seperti apa? Kayaknya baru tercapai 80% Bu, karena 20%-nya itu pas bagian penutup itu saya belum maksimal mengerjakannya. Jadi saat penutup itu kan menarik kesimpulannya dari siswa yang menjawab atau penguatan dari saya, tapi saat observasi itu nyatanya kemarin saya terlewatkan Bu. Jadi saya hanya menunjuk random siswa itu berdasarkan apa aslinya di kepala itu, jadi tidak berdasarkan satu-satu kelompok satu kesimpulannya apa, dua apa, tiga apa, nggak seperti itu kan. Baiknya seperti itu ya Bu secara per kelompok kesimpulannya. Tapi kemarin saya lupakan hal itu, saya hanya menunjuk random kesimpulannya lalu diperkuat sama saya gitu. Jadi kurangnya di kesimpulannya. Oh ya, jadi pada saat menyampaikan kesimpulan, Bu Puput hanya menunjuk anak secara random lalu Bu Puput beri penguatan gitu ya. Nah, setelah itu apa yang Bu Puput lakukan untuk perbaikan ke depannya? Perbaikannya berarti saya harus ingat-ingat nih kemarin saya di kesimpulan lemahnya gitu ya Bu, kelemahan saya di kesimpulan, lupanya saya di kesimpulan. Saya pengen lebih ingat lagi di kepala saya kalau jangan lupa kesimpulan itu per kelompok loh, bukan per individu random gitu. Jadi biar lebih spesifik aja gitu. Ya, jadi kalau di kesimpulan Bu Puput maunya itu anak menyebutkan secara per kelompok, jadi secara random ya satu-satu secara per kelompok, baru nanti dikuatkan oleh Bu Puput ya. Yang bagus sih kayak gitu juga Bu Puput ya. Dan ini terkait kekurangan yang ingin Bu Puput kembangkan. Apa pengembangannya selanjutnya seperti apa, dan apakah ada strategi khusus dari Bu Puput gitu? Strateginya itu insya Allah saya pengen coba yang pembelajaran model cooperative learning tapi yang tipe lain. Kalau kemarin tipenya NHT, ternyata pas saya baca itu banyak banget, ada beratus-ratus tipe itu dan menarik banget. Saya akan coba satu-satu, nanti saya lagi materinya, saya cocokkan kira-kira cooperative learning yang mana ya yang cocok gitu. Ada kognisi, saya pengen coba itu juga. Ya, jadi untuk pengembangan selanjutnya Bu Puput ingin mencoba berbagai metode ya, berbagai metode yang tadinya dengan cooperative learning, pembelajaran berkelompok, tadi Bu bilang ada NHT, terus mau nyoba Cognisi dan mencoba cooperative learning lainnya yang ada ratusan itu ya. Apa sih tujuannya Bu? Tujuannya pertama untuk buat anak happy, untuk biar anak tertarik sama gurunya, karena ketika dia sudah senang sama gurunya pasti anak tersebut juga akan gampang nyerap apa yang guru sampaikan gitu. Jadi kalau anaknya aja udah sebel sama kita, udah nggak suka sama kita, nanti takutnya dan pasti deh kayaknya tuh pelajaran yang kita berikan akan mental gitu aja, nggak nyerap di otak dan hatinya gitu. Jadi kayaknya saya tuh di kelas belajarnya yang happy, banyak speaking, banyak nyanyi karena masih kelas 2
Jadi pengen pembelajaran menyenangkan, berpihak pada murid, anak happy karena juga kelas yang Bu Puput ampu itu ada di kelas rendah ya, kelas 2 ya. Jadi mereka jadi nggak boleh sepaneng sama pembelajaran gitu ya Bu Puput ya. Bagus banget sih yang Bu Puput lakukan, pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Terkait dari kekurangan yang tadi Bu Puput sampaikan. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan perbaikannya? Saya maunya secepatnya Bu, insya Allah besok Jumat gitu. Jadi karena tadi saya udah tahu kurangnya saya di mana, Bu Allah udah ngasih masukan, alhamdulillah. Besok saya pengen coba langsung nih ke murid-murid saya gitu, biar lebih maksimal lagi. Jadi murid pun nanti akan dengan gampang menerima apa-apa yang kita berikan di kelas. Jadi Bu Puput mau melakukan secepatnya ya, itu bagus banget Bu Puput ya. Jadi mulai besok katanya mau melakukan, memang kalau bisa untuk melakukan perbaikan memang tidak perlu nunggu lama ya Bu Puput ya. Asal apalagi kan sekarang sudah mau akhir pembelajaran ya, intinya konsisten ya Bu Puput ya, konsisten dengan apa yang Bu Puput lakukan agar semuanya dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Nah, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bu Puput dalam menjaga komitmen dari rencana Bu Puput itu? Kalau kemarin itu saya sharingnya sering ke ibu kepala sekolah, ke bapak-bapak dan ibu wakil. Sekarang ada Bu Okta juga, terus ada partner saya kelas 2A sama Bu Salbi. Nah, beliau-beliau ini termasuk Bu Okta yang membantu saya memberikan masukan dan untuk menjaga komitmen saya untuk lebih sabar lagi dalam mengajar, lebih harus memperbaiki terus-menerus. Kita juga guru, kita juga harus belajar gimana baiknya agar kita maksimal, benar-benar maksimal di kelas biar muridnya tuh sama kita senang, akhirnya belajarnya pun jadinya semangat datang ke sekolah gitu. Ya, alhamdulillah ternyata banyak ya yang membantu Bu Puput dalam menjaga komitmen. Ada ibu kepala sekolah, Pak Rohman, Bu Soleha selaku wakil, terus partner di kelas 2, Bu Salbi selaku guru senior, ya ada saya juga. Ya memang kita sama-sama masih belajar Bu Puput ya untuk perbaikan ke depannya. Kita sharing bareng, dengan sharing bareng itu kita bisa menemukan solusi terbaik karena tujuan kita itu adalah untuk pembelajaran berpihak pada siswa dan menerapkan budaya positif yang ada di dari lingkup seluruh dari kelas dan insya Allah kepada semuanya di sekolah ini. Nah, kira-kira nih dari skala 0 sampai 10, di pasca observasi ini Bu Puput ada di tahap berapa? Kayaknya kalau saya masih di 8,5 deh, belum ke 100% karena masih ada kurangnya, masih ada yang perlu diperbaiki lagi, jadi masih di 8,5 aja. Ya, alhamdulillah sih sudah meningkat dari yang kemarin gitu. Di 8,5 ya, alhamdulillah ya. Kemarin dari skala 6 sekarang sudah di skala 8,5, berarti ada perbaikan yang sangat signifikan ya dari Bu Puput ya. Jadi terus rencana tindak lanjut Bu Puput bagaimana nih untuk kedepannya untuk merancang pembelajaran di kelas, intinya dari keseluruhan yang sudah ditentukan? Tindak lanjutnya yang pasti pembelajarannya harus menyenangkan, terus berdiferensiasi dengan membuat per kelompoknya itu berdasarkan gaya belajar mereka, bukan kelompok yang hanya ini kelompok 1, 2, 3, 4 bukan gitu. Jadi sekarang mau coba untuk selalu gitu kelompoknya berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, terus juga pembelajarannya menyenangkan dan harus berpihak kepada siswa gitu. Ya, jadi buat rencana tindak lanjutnya akan konsisten dalam pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan belajar gaya belajar anak, pembelajaran yang menyenangkan, dan yang paling utama adalah pembelajaran berpihak pada siswa. Ini bagus banget Bu Puput. Selanjutnya nih, apa ada lagi yang mau Bu Puput tanyakan terkait pembelajaran yang dilakukan? Kalau ditanyakan kayaknya enggak, cuma saya udah makasih banyak sama Bu Okta, sama Bu Lia juga udah bimbing saya, udah sabar banget karena kemarin tuh saya benar-benar yang nanya tuh mah ini apa sih Bu, apa sih Bu, tapi Bu Okta berkali-kali jelasin juga karena saya berkali-kali nanya, tapi tetap sabar gitu. Makasih banyak Bu Okta udah bimbing saya, semoga Bu Okta selalu sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Ya terima kasih Bu Puput juga, kita saling belajar bersama ya Bu Puput ya, karena saya pun juga masih juga bertanya-tanya pada senior-senior yang juga lebih berpengalaman dalam pembelajaran, bagaimana sih intinya sih tujuan pembelajarannya bisa tercapai gitu ya Bu Puput ya. Dan saya juga mau mereview kembali bahwa kita juga sudah melakukan di awal, sudah melakukan bimbingan di RPP, seperti apa RPP yang berbudaya positif, di dalamnya mengandung budaya positif, RPP berdiferensiasi, dan
ada kompetensi sosial emosionalnya. Selanjutnya kita sebelum kegiatan observasi itu kita melakukan dalam supervisi akademik ini melakukan 3 tahap ya, ada pra-observasi, observasi, dan ini tahap pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang Bu Puput dapatkan dapat bermanfaat dan menjadikan Bu Puput itu dalam pembelajaran itu kita sebagai pendidik untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk pengembangan murid-murid juga di kelas agar karena mereka itu kan adalah ini ya Bu, aset bangsa ya yang harus kita didik. Kalau bisa kita mendidiknya yaitu pembelajaran dengan bahagia. Kalau mereka bahagia, mereka menerima pembelajaran pun dengan senang. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Puput, mengucapkan selamat kepada Bu Puput juga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bu Puput sehat selalu. Nanti ke depannya semoga bisa juga menjadi pendidik yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Puput ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, luar biasa. Selesai dan lancar. Oke, tadi dari pasca observasinya saya mengapresiasi lancar dan sesuai dengan apa yang hendak Bu Okta sampaikan ke buku terkait masalah tujuannya. Kemudian 4 kali ini juga ada area yang dikembangkan dan rencana aksinya juga sudah ada di situ. Oke, Bu Okta dan Bu, terima kasih banyak. Saya sudah